Cina dengan gagah berani melawan kebijakan tarif impor Trump, Cina membalas mengenakan tarif lebih tinggi untuk produk-produk Amerika Serikat. Mengapa Indonesia tak berani melawan kebijakan tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump seperti halnya Cina? Akademisi Renald Kasali memberi pemaparan mengenai hal ini dengan menyinggung banyaknya pekerjaan rumah atau PR yang belum selesai di dalam negeri. Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor tinggi telah menimbulkan berbagai reaksi dari negara-negara yang terdampak sanksi tersebut. Salah satunya adalah Cina yang dikenakan tarif impor sebesar 34% oleh Amerika Serikat dan memilih untuk melakukan balasan atau retaliasi. Xi Jinping membalas tarif impor Amerika Serikat dengan 34%, diikuti Amerika Serikat yang menaikkan tarif menjadi 104%, lalu Cina membalas dengan tarif 84%. Tarif impor Amerika Serikat terhadap barang Cina kini mencapai 125%, berpotensi naik hingga 145%. Cina pun membalas dengan menaikkan tarif impor menjadi 125%. Berbeda dengan Cina, Indonesia yang juga dikenakan tarif impor 32% memilih untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Beberapa menteri ekonomi Indonesia pun melakukan kunjungan ke Amerika Serikat untuk memperlancar proses negosiasi. Lalu, mengapa Cina memilih untuk melawan sementara Indonesia lebih memilih jalur negosiasi? Menurut Renald Kasali, Cina berani melawan Amerika Serikat karena telah membangun perekonomiannya dan mengurangi ketergantungan pada negara lain sejak masa pemerintahan Trump pertama. Sejak masa pemerintahan Trump, Cina menghadapi serangan Amerika Serikat seperti tarif impor tinggi dan larangan teknologi yang mendorong Xi Jinping mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat. Selama 8 tahun, Cina membangun infrastruktur, menjalin hubungan dengan negara-negara di berbagai benua, dan mengembangkan produk teknologi yang andal. Cina berinovasi dengan produk AI DeepSeek, teknologi Huawei, dan kendaraan listrik BYD serta Wuling yang mendominasi pasar global. Mereka juga berinvestasi di negara seperti Vietnam yang memiliki fasilitas besar untuk menembus pasar internasional termasuk Amerika Serikat, dan masuk dalam 5 negara utama penguasa pasar Amerika Serikat. Cina berhasil mengembangkan teknologi otomotif, terutama kendaraan listrik dan industri baterai yang kini mendominasi pasar global. Renald Kasali menyebut Cina berpotensi menggantikan Jepang dalam industri otomotif yang bisa menjadi ancaman bagi negara-negara tertentu. Cina mencapai kemajuan melalui strategi efisiensi baik di perusahaan maupun pemerintahan. Perusahaan Cina mampu menghasilkan produk berkualitas dengan biaya rendah, sementara pemerintahan menghindari kunjungan kerja besar-besaran, yakni dengan kualitas pengetahuan yang dimiliki saat berhadapan dengan negara lain. Kepercayaan diri Cina berkembang seiring kemajuan pendidikan, dengan universitas seperti Tsinghua dan Peking University masuk dalam daftar terbaik dunia. Pendidikan di Cina fokus pada pengetahuan, keterampilan praktis, dan rasa percaya diri. Banyak tenaga kerja Cina kini bekerja di luar negeri dengan pabrik-pabrik mereka berkembang cepat berkat efisiensi dan agility dalam manajemen. Dengan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, Cina berani menanggapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Xi Jinping menyatakan Cina kini bebas dari ketergantungan pada Amerika Serikat. Renald menyatakan Indonesia belum menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik, seperti pemberantasan korupsi, premanisme, aturan perdagangan yang rumit, politisasi berlebihan, dan penegakan hukum yang lemah. Ia juga menyoroti tarif berlebihan dan diskriminatif, serta mafia yang berlindung dalam politik.